wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad Abdillah. Terima kasih dan alhamdulillah para pendengar setia MyMBS FM dan seluruh kru bersama Ustaz Arif. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali di Majelis Mustafa dalam kajian tafsir bersama Ustaz Arif, yang pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji bersama surat Ar-Rum ayat 21. Bagaimana kabar Ustaz Arif? Alhamdulillah sehat Mas Adil. Alhamdulillah. Jangan gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Ini kira-kira tentang surat Ar-Rum ini kelihatannya yang saya lihat ada tentang fitrah dari penciptaan yang ada di diri kita masing-masing. Iya. Yang akan kita bahas penciptaan alam, kemudian yang diantaranya adalah penciptaan manusia dan apa hikmah di balik penciptaan itu. Insya Allah akan kita kaji pagi hari ini. Mari kita ikuti pengajian dan mengikuti kajian tafsir surat Ar-Rum ayat 21 bersama Ustaz Arif. Dipersilahkan Ustaz. Ya, terima kasih Mas Arul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisan wa anisan wa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nuran wa ilal jannati rafiqan wa minan nari sitran wa hijaban wa ilal khairati kulliha dhalilan wa imaman bi qudratika wa judika wa azumatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pendengar setia radio My MBS, Mas Harul yang setia menemani saya, dan seluruh kru radio. Alhamdulillah kita bisa beristiqomah mengaji, belajar bersama, memahami, dan tentunya kita berupaya untuk mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain nilai-nilai Al-Quran yang menjadi panduan pedoman kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini bisa menghadirkan di dalam diri kita ilmu yang barokah, Amin. Ilmu yang manfaat, Amin. Ilmu yang mengantarkan kita untuk selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita mengharapkan Al-Quran selalu berada di dalam hati kita, sehingga doa yang sangat singkat dan itu sangat mendalam, Mas Arul dan para pendengar radio yang saya hormati, singkat dan sangat mendalam. Allahumma ma'al Quran. Insyaallah. Allahumma ma'al Quran. Allahumma ma'al Quran. Itu singkat tapi luar biasa, karena kita mengharap Quran menjadi teman setia kita ketika kita hidup. Quran bisa menghadirkan kenyamanan kita ketika kita masuk ke alam kubur. Quran menjadi penolong bagi kita ketika pada hari kiamat. Quran sebagai penerang dan penyinar diri kita ketika kita melewati sirat, menghantarkan kita ke dalam surga, dan menjadi hijab bagi kita ketika kita atau orang lain masuk ke dalam neraka, maka dihijab, tidak merasakan panasnya api neraka karena terhijab oleh Al-Quran dan selalu menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan. Itu bermuara kepada Al-Quran, sehingga doanya adalah Allahumma ma'al Quran, Allahumma ma'al Quran, Allahumma ma'al Quran. Para pendengar radio MBS yang saya hormati, hari ini kita akan mengkaji bersama-sama surat yang ke-30, surat Ar-Rum. Ini penuh dengan ketakjuban atau kemukjizatan-kemukjizatan. Di awal sudah disebutkan
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Artinya ini adalah sebuah berita gaib atau berita yang disampaikan oleh Al-Quran menunjukkan adanya prediksi, adanya berita yang akan terjadi. Ini adalah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran, begitu banyak mukjizat Al-Quran yang diantaranya adalah menyampaikan berita-berita gaib. Berita gaib itu gaib karena sudah terjadi, karena apapun yang terjadi yang itu adalah bukti sejarah, itu adalah gaib bagi kita. Karena kita tidak merasakan, tidak mengalami, dan tidak di waktu ketika peristiwa itu terjadi. Contoh ketika penciptaan Nabiullah Adam, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ketika iblis diusir dari surga dan seterusnya. Ini adalah berita gaib dan itu adalah kemukjizatan Al-Quran. Kalau seorang manusia gak mungkin bisa gitu ya, menceritakan begitu sangat detailnya. Dan gaib itu gaib yang akan terjadi, termasuk kejadian-kejadian nanti pada hari kiamat, adanya surga dan neraka. Ini adalah gaib. Maka untuk mempercayai sesuatu yang gaib itu bermuara kepada iman. Dan iman hahuna, kata Rasul. Al-iman hahuna. Jadi keimanan itu ada di dalam hati dan kita dikasih potensi yang namanya hati. Dan untuk menjaga keimanan kita itu tidak hanya menggunakan akal. Rasul tidak mengatakan al-iman hahuna, tapi al-iman hahuna. Tetap akal ini sebagai wasilah, sebagai bahan bagi kita atau cara bagi kita untuk menguatkan keimanan kita. Sehingga Nabi Ibrahim kan pernah masyarul bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini Nabi Ibrahim mencoba untuk mengkaitkan apa yang diimani dengan apa yang bisa dinalar gitu. Karena Gusti Allah mampu menghidupkan, bahkan sangat mudah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Itu kan suatu hal yang gaib. Dan kita mengimani karena keimanan itu pertama kali apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan Allah sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan yang mati. Jangankan yang sudah ada, yang belum ada pun Allah mampu menciptakan. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dijawab oleh Allah, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman atau apakah engkau tidak percaya bahwasanya aku itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Awalam tu'min. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala bala. Awalam tu'min qala bala. Mboten ngonten ya Rob, mboten ngonten Gusti Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, agar keimananku itu bertambah. Jadi keimanan itu memang ada di dalam hati. Tapi untuk menjaga keimanan itu harus kita melibatkan akal. Sehingga keimanan itu konstan, keimanan itu bertambah, dan keimanan itu tetap di dalam diri kita. Dengan cara memperbanyak penggunaan akal. Sehingga penggunaan akal dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Kalau dalam ayat yang akan kita baca, itu liqaumi yatafakkarun. Karena dengan berpikir, merenung, kemudian dengan mengamati, dengan bertafakkur, ini menyebabkan keyakinan kita dan keimanan kita bertambah-tambah. Seperti yang dicontohkan di dalam kisah Nabi Ibrahim tadi. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dijawab oleh Allah, qala awalam tu'min, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Akhirnya kemudian diperintahkan untuk mengambil 4 ekor macam burung gitu ya. Nah ini ditafsir burung gagak, burung merak, burung merpati, dan burung ayam jago. Yang 4 ini kemudian disembelih dan dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Kemudian dicampur satu daging dengan daging yang lainnya.
dan ditaruh di empat bukit. Sumat naga, kemudian diperintahkan untuk memanggil dengan isyarat tepuk tangan. Ini penafsiran. Ya'tinaka sa'ya, akan datang kepada kamu dan hidup semuanya. Ini cara Allah bagaimana kemudian menghadirkan satu kepastian bahwasanya Allah sangat mudah baginya untuk menghidupkan sesuatu yang mati dengan kun fayakunnya. Tapi kemudian diproses yang seperti itu. Berarti ini kan menggunakan nalar. Menggunakan akal. Artinya keimanan tidak boleh lepas dari nalar. Tapi nalar saja tanpa keimanan omong kosong. Karena keimanan itu ada di dalam hati. Maka harus seimbang. Inilah hikmah kenapa Allah memberikan fungsi, yaitu potensi di dalam diri kita, fungsi akal dan fungsi hati. Yang keduanya itu saling menyempurnakan, sehingga diharapkan dari diri kita mempunyai keimanan yang kuat, keimanan yang sempurna, fa insyaallah menjadi insanul kamil gitu ya. Nah, ini dalam satu pembahasan seperti itu. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Menarik kita analisa ayat ini. Ayat ini didahului dengan ayat wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian dilanjut wa min ayatihi ayat 21. Diawali ayat 22 apa? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Dilanjut ayat 23 wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighaukum min fadli. Dilanjut ayat nomor 24 wa min ayatihi. Demikian juga dengan ayat 25 wa min ayatihi. Sehingga ada 6 ayat yang secara berurutan diawali dengan ayat wa min ayatihi. Ayat itu terbagi menjadi 2. Ada ayat yang matlu, ada yang ghairu matlu. Ada ayat yang terbaca, ada ayat yang tidak terbaca. Yang terbaca maksudnya ayat yang berupa huruf, yang berupa bahasa. Tiada lain adalah ayat yang ada di dalam Al-Quran sebagai tanda. Ayat itu artinya tanda. Tanda-tanda dari kekuasaannya Allah. Wa min ayatihi juga, ayat itu bisa diartikan ayat yang ghairu matlu, yang tidak terbaca, artinya yang tidak berupa huruf, yang tidak berupa bahasa. Tapi ayat ini jauh lebih jelas sebenarnya. Yang terbentang di alam raya ini adalah ayatnya Allah. Karena ketika orang itu bertafakkur, itu ada 2 Mas Arun. Caranya, metodenya ada 2. Yaitu dengan melihat alam, kemudian menyadari, mengimani, meyakini bahwasanya adanya alam itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Itu akal itu sangat badihi. Sangat badihi itu akal apa bahasanya itu ya? Rendah-rendahnya akal itu nerima gitu loh. Kenapa meja ini ada? Karena ada yang mengadakan. Kenapa saya bisa hadir di muka bumi dan suatu saat nanti akan tidak ada? Berarti ada yang mengadakan, ada yang memfanakan atau meniadakan. Mambaus Sholihin tahun 1800-an belum ada. Pondok ini dibangun tahun berapa, Mas? Tak pada zaman. 1980. 80. Ya, 80 yang asal muasalnya itu tahun 78. Dengan nama At-Tahiriyah. Romo Yai Abdul Faqih. Dan banyak warga Desa Suci yang mengaji ke beliau. Saya masih ingat, masih 5-6 tahun beliau ngajar itu saya masih ngikuti. Beliau menjadi imam, itu saya masih merasakan.
mengikuti beliau dan ada pengajian-pengajian beliau yang beliau sampaikan tahun 78. Kemudian berdiri mulai berkembang mulai tahun 80-an ya, sehingga kalau sejarah Mambaus Sholihin itu tahun 80. Sebelum tahun 80 ada enggak Mambaus Sholihin? 1800-an gitu. Enggak ada. Berarti ada yang menghadirkan, ada yang mufanakan atau meniadakan. Nah, ini cara berpikir yang pertama. Yaitu dengan melihat bentangan-bentangan kekuasaan Allah yang ada di alam raya ini, sehingga memunculkan ada sifat iktiraf, ngaku, loyo. Berarti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan inilah Gusti Allah itu mengenalkan dirinya itu dengan kalimat khalaqa. Sehingga untuk meruntuhkan keyakinan-keyakinan masyarakat Arab saat itu dengan kalimat khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan iqra bismi rabbikal ladzi razaq. Bukan iqra bismi rabbikal ladzi malak. Bukan iqra bismi rabbika dengan sifat-sifat Allah yang lain, enggak. Tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa kemudian menggunakan kalimat khalaq? Disebabkan karena orang-orang kafir Quraisy yang saat itu sudah mengenal Allah. Cuma cara mengekspresikan, cara beribadah mereka itu yang menyimpang. Sehingga sebenarnya ketika mereka ditanya, man khalaqahunna Allah, mereka mengatakan Allah. Tapi beda Allahnya kita dan Allahnya mereka gitu. Karena mereka juga mengatakan Allah, al-ilah kan, Allah yang disembah. Maka kemudian mereka mengekspresikan dengan meminta wasilah dari para pembesar-pembesar mereka, para pemimpin-pemimpin mereka. Maka ada Lata, ada Uzza, ada Mana, ada Hubal. Ini nama-nama pemimpin-pemimpin mereka. Yang mereka yakini pemimpin itu akan bisa menghantarkan hajat mereka kepada Tuhan. Akhirnya kemudian dibuatlah arca-arca atau patung-patung itu yang awalnya tujuannya untuk memuliakan dan mengagungkan. Sehingga kenapa membuat patung itu diharamkan di dalam agama? Karena berpotensi akan diagungkan. Yang awalnya mereka tidak menyembah, tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka kemudian menyembah. Dan mereka tahu kalau patung yang disembah, bahkan ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Jauh sebelum Rasulullah diutus, Nabi Ibrahim kaumnya sudah menyembah patung. Dan ketika menyembah patung, mereka sadar bahwasanya patung itu tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemudorotan. Patung dihancurkan loh, diam saja. Gak disembah ya gak muring-muring. Tidak disembah juga tidak memberikan kemanfaatan. Oleh karena itu ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah tidak berkenan menghantarkan namanya dengan Allah, dengan nama zatianya, tapi bismi rabbika. Karena mereka itu sudah mengakui. Jadi mereka bukan ateis bukan ateis. Mereka mengaku adanya Tuhan. Cuma mengekspresikannya itu yang salah. Akhirnya ini yang kemudian digarap Rasul lebih dahulu gitu. Akhirnya kemudian mereka berpikir, mereka itu walaupun itu tadi serendah-rendahnya orang berpikir, serendah-rendahnya ego itu mesti faham bahwasanya sesuatu yang ada itu pasti ada penciptanya. Dan sebagai wujud dari wujudnya Allah itu ada sesuatu yang diciptakan. Kan gitu ya? Nah, ini cara pandang cara berpikir yang kemudian agak berbeda tadi, yang kedua tadi. Ya kemudian mereka berpikir, loh iya ya, patung saya sembah tapi tidak menciptakan apa-apa, tidak memberikan mudarat apa-apa. Karena saat itu yang terjadi adalah orang kafir Quraisy menyembah patung. Kemudian orang Yunani juga menyembah patung. Bahkan Tuhannya sangat banyak sekali. Tanpa sadar kita meneruskan mitos Yunani. Karena sampean tahu Sande itu apa? Minggu. Apa Sande itu? Dewa matahari. Oh gitu.
Jadi sebelum datangnya kolonial penjajah ke Indonesia 1600-an itu ya, khususnya Belanda, itu sebenarnya di pondok-pondok pesantren yang sudah diajarkan oleh para Aulia Utis'ah, Wali Songo, itu tidak menggunakan kalimat minggu, tapi menggunakan kalimat ahad. Yang itu adalah satu dari asma'ullah al-husna. Allahu al-ahad. Hari ahad, hari yang pertama. Tapi kita kenapa kok menggunakan minggu? Maka khususnya di pondok pesantren, jangan sampai keluar kalimat minggu. Hari apa? Hari ahad. Jangan mengatakan hari minggu. Karena kalau hari minggu itu ditarik bahasa Inggrisnya itu apa? Sunday. Sunday artinya apa? Dewa matahari. Kemudian Senin apa? Monday. Monday, man itu apa? Bulan. Berarti dewa bulan. Karena mereka mitosnya adalah setiap kekuatan yang ada, benda-benda yang mengandung energi, itu diwakili ada perwakilan Tuhan-Tuhan gitu. Ada Tuhan matahari, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan. Banyak sekali Tuhan-Tuhan mereka itu. Dan tanpa sadar kita menggunakan itu sampai sekarang. Wallahu a'lam. Karena inilah kemudian yang terjadi sehingga penanggalan Masehi itu lebih viral lah gitu ya daripada penanggalan Komariah, Hijriyah. Kalau ditanya sekarang bulan apa dari Hijriyah, itu pasti mikir-mikir. Tapi kalau Samsiah apa sekarang? Februari ya ya. Ini wamin ayatihi, baru permulaan ya. Wamin ayatihi. Nah, wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kalimat khalaqa itu beda dengan kalimat ja'ala. Karena di sini ada kalimat khalaqa dan kalimat ja'ala. Kalimat khalaqa itu banyak digunakan untuk menunjukkan makna bahwasanya Allah yang menjadi hak prerogatif Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Dan kalimat khalaqa itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Tidak dalam keadaan proses dari sesuatu yang ada, tapi Allah dengan kun fayakunnya Allah menciptakan segala sesuatu. Artinya bahwasanya pasangan yang itu menjadi ketetapannya Allah itu tidak bisa dipesan. Siapa nggak bisa pesan, Mas? Yang minta, yang bisa adalah meminta dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Gak bisa sampai mesen, ya Allah, moga-moga istri saya itu secantik siapa lah gitu ya. Gak bisa. Karena memang sudah ditakdir. Ini namanya khalaqa. Sehingga ketika janin berusia 40 hari di dalam rahim orang tuanya, ibunya, itu berupa nutfah. 40 hari selanjutnya berupa alaqah. 40 hari selanjutnya berupa mudghah. Ketika berupa mudghah inilah kemudian yursalul malak diutus kepadanya malaikat. Wa yunfakhu fihi ruh. Maka kemudian disampaikan atau dihembuskan ruh. Sehingga kalau ada malaikat pencabut nyawa, ini ada malaikat peniup nyawa. Saat itu kemudian yu'maru bikitbi, diperintahkan bagi malaikat itu dengan ilmunya Allah dengan segala ketetapan. Di antaranya adalah yu'maru bikitbi ajalihi wa rizqihi wa amalihi wa saqiyun wa sa'idihi. Maka ditetapkan 4 hal itu. Di antaranya adalah rizki. Apa rizkinya? Yang di antara rizkun itu adalah pasangan. Maka pasangan adalah rizkun. Rizki. Hanya kemudian, maka kemudian bagaimana sikap kita terhadap pasangan yang sudah dipilih oleh Allah? Tetap manusia diperintahkan untuk ikhtiar. Tapi hasilnya sudah ada. Apa? Pasangan kita ya seperti itu. Karena pasangan itu ternyata tidak hanya di dunia saja,
Tapi pasangan itu juga sampai Di akhirat. nanti di surga, Mas. Di surga. Karena akhirat ada dua, surga dan neraka ya. Bahasa kita sampai di surga nanti adalah istri-istri kita. Berarti kalau di neraka tidak ada istri ngoten Ustaz ya. Ya gimana ada istri? Oh, di sana itu penuh dengan azab, penuh dengan siksa kan. Nggih, nggih. Jadi tempat yang kalau di ini kan apa sih surga itu? Kalimat satu kalimat, tempat yang menyenangkan. Karena segala sesuatu itu berbeda dengan di bumi. Di bumi. Waktu di alam rahim, kita disiapkan semuanya tanpa bekerja kan, melalui plasenta itu. Hanya diam saja, semuanya sudah dicukupi oleh Allah. Hidup di dunia nangis menjerit. Mengapa? Beda. Kondisinya beda, suasananya beda. Karena kita diperintahkan untuk bekerja. Perintahkan, dikasih tugas menjadi khalifah. Dikasih tugas mengolah alam. Diberi amanah dan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah gitu kan? Sampai di surga nanti kita akan dilayani lagi oleh Allah seperti halnya ketika kita di rahim ibu kita. Maka semuanya adalah menyenangkan dan menyenangkan. Menyenangkan. Maka mohon maaf para pemirsa radio, seandainya panjenengan kemudian tidak puas dengan bentuk fisik istri panjenengan, entah itu kurang apa gitu ya, bentuk fisik loh ya, kurang mancung hidungnya gitu ya, kurang tinggi badannya, tidak seperti yang jenengan impikan, tidak seperti yang jenengan harapkan, bersabarlah. Kok gini, saya tuh inginnya itu yang agak-agak hitam, tapi kok terlalu putih gitu, misalnya, karena suka yang hitam. Atau kebalik aja, saya mau yang putih untuk perbaikan keturunan, tapi kenapa istri saya kok hitam? Bersabarlah. Mengapa demikian? Karena nanti pasangan panjenengan akan ketemu lagi di surga dengan bentuk yang sempurna dan dirubah oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Bagaimana dengan bidadari? Bonus. Bidadari itu bonus. Apakah istri kita enggak cemburu? Enggak. Karena cemburu tidak ada lagi di surga, karena sudah dicabut apa yang dinamakan dengan cemburu. Maka kembali lagi, azwajan ini karena sudah diciptakan oleh Allah dalam diri kita, maka kita harus menerima dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dua, yang namanya azwajan itu adalah pasangan. Pasangan itu mesti ada titik perbedaannya, pasti. Yang namanya telinga, biar menjadi pasangan, itu harus berbeda, Mas. Oh gitu. Iya, telinga kanan dan telinga kiri. Coba kalau dua-duanya di kanan. Ya kan? Yang namanya sandal atau sepatu, biar menjadi pasangan, itu berbeda. Ada gak sandal dan sepatu bentuknya sama? Kanan semuanya atau kiri semuanya kan nggak ada tadi. Iya, iya. Bentuknya coba sahabat lihat. Antara bentuk sandal atau sepatu sebelah kanan dengan sebelah kiri sama enggak? Berbeda. Maka haruslah, karena ini ayat ini kan banyak berkaitan dengan ayat pernikahan ya. Banyak kemudian, meskipun tidak kemudian harus difahami ayat pernikahan. Tapi sebagian dari penafsiran ini kan berkaitan dengan pernikahan. Dan ini ayat yang sangat viral ketika orang menikah. Rata-rata mubalik, da'i itu kalau ada pernikahan, bahkan qori'nya sekalipun itu membaca wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maka harus kita fahami azwajan itu yang bagaimana. Maka azwajan itu karena pasangan, kalau ada malam, ada siang, beda. Karakternya beda. Itu baru pasangan. Coba jenengan sampean ginikan tangan. Antara tangan kanan dan tangan kiri, apakah sama? Tidak, lebih panjang sedikit tangan kanan daripada tangan kiri. Hidung jenengan coba lihat, mesti ada perbedaan antara sini dan sini. Mata juga seperti itu. Ini yang namanya pasangan. Maka harus difahami sebelum seseorang itu menikah bahwasanya ketika dia mengatakan ijab qabul tun nikahaha, maka sadari bahwasanya pasangan Anda ada sesuatu yang berbeda. Wong laki perempuan kok. Ya misalnya sama itu nggak boleh. Laki-laki sama laki-laki boleh nggak? Iya, betul.
Perempuan sama perempuan boleh nggak pernikahan? Nggak boleh. Bahkan itu kemudian sangat dilaknat oleh Allah dengan kejadian kaumnya Nabi Lut yang kemudian dibalik dihujani batu. Bisa kita bayangkan, kena satu tetes air hujan kena mata, perihnya luar biasa. Wih, ini ternyata hujan batu. Dan mereka mati semuanya dengan kondisi yang mengenaskan, ya kan? Nah, ini azwajan, pasangan. Maka harus kita sadari bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, khususnya ini ya, kita lebih spesifik ke rumah tangga, bagaimana seseorang itu harus menyadari bahwasanya mesti ada perbedaan, dan itu romantika rumah tangga. Tidak kemudian menghindari perbedaan, tapi bagaimana menyikapi perbedaan ini dengan cara yang baik. Yang ketiga, kita yakin pasangan itu dengan kejadian apa? Kita yakin bahwasanya itu adalah pasangan kita. Dia itu adalah pasangan kita ketika sudah ijab kabul. Maka yakini. Artinya ojo tolak-tolak maneh, gitu lah. Sehingga ketika ijab kabul itu menggunakan kalimat mitsaqun ghalidh. Coba kita lihat. Ini dari Al-Qur'an ya. Mitsaqun ghalidh di dalam Al-Qur'an itu ada 4 kali, Mas. Sampai sudah belajar di Usuluddin mesti tahu ya kan. Yang itu kemudian perjanjian yang kokoh, perjanjian yang teguh, dan Allah sebagai saksinya. Kalau perjanjian itu dari kalimat apa? Ahida, ahdun, wa'dun, janji. Tetapi ada yang lebih daripada kalimat ahida atau ahdun dan wa'dun. Apa? Wathaqah, yang disebut dengan mitsaqun ghalidh. Mitsaqun ghalidh itu 4, yang 3 ini bagaimana kemudian Allah menjadi saksi ketika seseorang itu bersaksi, berjanji di hadapan para nabi. Kemudian para nabi juga diambil perjanjiannya oleh Allah. Kaumnya juga berjanji kepada para nabi. Ini menggunakan mitsaqun ghalidh yang semuanya arahnya adalah vertikal. Tapi satu yang tidak, artinya perjanjian manusia dengan manusia. Apa? Pernikahan. Maka pesannya adalah ketika sudah qabiltun nikah, sudah ada ijab kabul, maka yakini bahwasanya yang saya nikahi ini adalah pasangan. Itu harus yakin. Ya ini pasangannya saya cari-cari. Sehingga walaupun berasal dari puncak gunung asem, suatu saat akan ketemu garam yang ada di dasar laut. Coba itu. Asam di atas gunung ketemu dengan garam di dasar laut. Di mana? Di loyang, di layang. Cowek itu. Mengapa? Karena mau bikin sayur asem. Ketemu dia. Artinya walaupun jaraknya itu jauh, tapi kalau itu adalah pasangannya, maka Allah akan memberikan cara bagaimana mereka bertemu dengan caranya Allah. Maka kita berikhtiar, tapi syaratnya ikhtiarnya jangan menyimpang. Sudah ada rule, sudah ada aturan, sudah ada pedoman yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita ya harus sesuai dengan rule dan pedomannya ini. Ta'aruf oke, tapi ta'aruf yang sesuai dengan pesan-pesan Nabi. Lihat wajahnya, lihat tangannya, karena dari wajah dan tangan ini bisa terbaca. Sudah cukup itu. Kemudian ada sukufu, gitu kan ya. Kemudian minta kepada Allah agar kemudian mendapatkan bimbingan untuk meyakini bahwasanya ini adalah pasangannya. Sampai kemudian ijab kabul, maka yakini itu adalah pasangan. Nah, gitu ya. Ini berkaitan dengan azwajan. Untuk apa? Litaskunu ilayha. Seringkali kita menghadiri pernikahan itu kan kita doakan agar pengantin berdua ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah tujuan, litaskunu ilayha, agar engkau merasa nyaman, agar engkau merasa tentram, agar engkau merasa tenang dalam beribadah. Dengan kalimat apa? Litaskunu ilaiha. Loh, untuk meraih litaskunu ilaiha itu Allah memberikan potensi.
Potensinya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kalau ditafsiri untuk meraih sakinah itu Allah memberikan dua cara. Satu mawaddah, dua rahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah warahmah. Maka urutannya itu sebenarnya bukan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi mawaddah, rahmah, sakinah. Karena sakinah itu hasil dari bagaimana kemudian kita bisa merawat mawaddah. Kalimat ja'ala itu beda dengan khalaqa tadi. Kalau ja'ala itu kita mendapatkan potensi. Ibarat orang bertani itu dikasih benih. Ini kan potensi. Kemudian ditanam benih itu. Agar benih ini tumbuh dengan baik, caranya bagaimana? Bajaklah tanah. Cari tanah yang subur. Kemudian teori-teori menanam itu harus dikuasai, ya kan? Kemudian diairi air biar tumbuh dengan baik. Disemprot biar tidak terkena hama. Ada rumput dicabut, ada ilalang dicabut, selalu diawasi. Artinya mawaddah itu adalah habba, benih, potensi yang dititipkan Allah ke dalam diri kita. Ini yang harus kemudian kita rawat. Ini yang kemudian oleh Rasulullah dicontohkan bagaimana merawat mawaddah. Maka dalam banyak hadis kan bagaimana Rasul kemudian mencontohkan kehidupan yang romantis. Makan sepiring berdua. Ya meskipun tidak setiap makan sepiring berdua, tapi di saat-saat tertentu bolehlah makan sepiring berdua. Bunda Aisyah itu sering makan sepiring berdua dengan Rasulullah, Ummul Mukminin. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah minum, itu dilihat di mana letak bibirnya Sayyidah Aisyah. Mau ditaruh, jangan-jangan saya minum bekas minummu. Romantis sekali. Dan beliau memosisikan bibir beliau di bibir Sayyidah Aisyah ketika minum. Ya kan? Kemudian memanggilnya dengan romantis, dengan kalimat apa? Ya Khumairah. Tapi suatu saat kehidupan kan tidak selalu romantis terus. Mesti ada ujian, mesti ada cobaan, mesti ada prahara. Cuma kita harus meyakini ini adalah pasangan saya, gitu loh. Maka ketika dicemburui oleh Sayyidah Aisyah, bahkan Nabi pernah dibilang gini sama Sayyidah Aisyah, iya, panjenengan seorang Nabi, gitu ya. Jadi kalimatnya itu agak tinggi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tersenyum. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diam. Ya, ini yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu loh, yang ini sangat sering kali kita dengar. Bagaimana kemudian beliau domeli lah gitu ya. Sehingga Sayyidina Umar itu termasuk ikatan suami takut istri. Atau yang bagaimana? Beliau jangankan setan itu takut dengan Sayyidina Umar. Ketika jalan itu miyak setan itu. Kenapa? Ada Sayyidina Umar. Jangankan manusia dan itu musuh-musuh para nabi. Setan itu takut. Tapi apa kemudian Sayyidina Umar itu takut pada istri? Bukannya takut, tetapi menghormati istrinya. Karena istri itu hakikatnya dua. Tanggung jawab cuma dua. Satu, taat pada Allah. Dua, taat pada suami. Dah. Seandainya istri tidak mau hamil, suami nggak bisa menuntut. Nggak bisa menuntut, Mas. Tuntut ke pengadilan karena istri saya nggak mau hamil, nggak bisa. Mau alasan hamil misalnya, ada istri seperti itu. Apakah melanggar perintahnya Allah? Tidak. Karena dia hamil itu adalah hak dia. Kalau dia tidak mau hamil, suami tidak mau. Suami tidak bisa menuntut dan istri tidak menyimpang. Nah, kalau misalnya nggak mau hamil, sampai punya anak dari mana? Maka ini kemudian Sayyidina Umar memahami bahwasanya tugas rumah tangga itu hendaknya dibantu oleh seorang laki-laki. Bahkan sebenarnya laki-laki yang bertugas itu. Sehingga beliau faham sekali, sehingga istrinya ngomel
sebanyak apapun tuh beliau diam saja karena yakin istrinya itu mencintai beliau. Kalau sudah tidak cinta, sudah lama kita itu mati. Gampang saja istri, ngasih racun, mati itu suami. Ya kan? Sehingga kalau ada sesuatu maka perlu disikapi dengan bijak. Itu pesannya di situ. Pesannya di situ. Agar apa? Litaskunu ilaihanya ada. Litaskunu ilaiha. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah tadi. Mawaddah itu dengan cara-cara yang romantis. Yang ya, Nabi pernah menggendong Sayyidah Aisyah, pernah digendong Sayyidah Aisyah itu. Ketika ada orang Ethiopia melakukan atraksi-atraksi, Sayyidah Aisyah itu pernah digendong oleh Rasulullah. Rasul pernah mandi satu tempat dengan Sayyidah Aisyah. Rasul pernah lomba lari. Jadi ada satu kesempatan itu sahabat disuruh berangkat dulu. Kita berangkat dulu. Kalian berangkat dulu. Kemudian Sayyidah Aisyah, "Ayo sini ya Humaira. Ada apa ya Rasulullah? Ayo kita lomba lari." Lomba lari. Yang saat itu Sayyidah Aisyah masih agak kurus gitu ya. Mengalahkan Rasulullah. Suatu saat lagi Sayyidah Aisyah ditantang lagi oleh Rasul. "Ayo lomba lari lagi." Dan saat itu sudah agak gemuk. "Bagaimana saya seperti ini bisa lari?" "Sudah, ayo lari saja." Kemudian Rasul mengalahkan Sayyidah Aisyah. "Aku telah mengalahkanmu." Nah, itu. Ini kan sebuah hadis yang kemudian bagaimana kehidupan itu menjadi sangat romantis. Sangat-sangat romantis. Yang ini kemudian harus kita jaga. Intinya bagaimana kemudian mawaddah yang dititipkan oleh Allah dalam diri kita masing-masing. Ini bisa kita jaga dengan menjaga hubungan yang baik. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergauli istri-istri kalian, perlakukan istri-istri kalian itu dengan baik. Ma'ruf dengan baik. Ma'ruf pengertiannya apa? Ma'ruf itu baik tidak hanya ukuran agama, tapi baik dalam ukuran kemasyarakatan. Ukuran kemasyarakatan misalnya suatu saat ya istri ya perlu melencer lah, masa di dalam rumah saja ya perlu diajak melencer. Jangan perhatikan tanggal pernikahan, kasih hadiah. Ya seperti itulah ya. Itu kan satu tradisi. Memang di dalam Al-Quran nggak ada, tuntunannya seperti itu nggak ada. Cuma kan bil ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang biasa terjadi dan itu dinilai baik. Yang terakhir warahmah. Warahmatan. Rahmah artinya welas asih. Rahmah artinya kasih sayang. Luar biasa kalimat rahmah ini, sehingga Allah di awal Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Berarti penuh dengan kasih sayang. Tidak cukup sekali, tapi diulangi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rasulullah diutus itu sebagai rahmatan. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perempuan itu mempunyai rahim. Pekerjaan dan yang paling tinggi kualitasnya dan itu nilainya sangat tinggi adalah menyambung silaturahim. Antub satulau fi rizki wa tunsya'alau fi athari faliyasil rahimah. Maka selama diri kita itu ada sikap welas asih, kasih sayang, plus dengan mawaddah, kasih sayang dan rasa cinta tadi, ini yang mengantarkan kepada sakinah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, yang ini yang kita cita-citakan semuanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang mau berpikir. Berpikir itu pengertiannya, seandainya ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam diri kita, jangan kemudian kita tersulut emosi, maka perlu kemudian kita pikirkan dampaknya, kita pikirkan negatif positifnya, kita pikirkan terpengaruhnya terhadap keluarga kita. Jangan kemudian gerusa-gerusu, begitu ya. Liqaumin yatafakkarun, dan orang-orang yang berpikir inilah yang menemukan hikmah-hikmah di balik penciptaan alam raya ini, hikmah-hikmah di balik penciptaan pasangan-pasangan yang itu semuanya mendukung bagi manusia sebagai khalifatullah fil ard untuk mengolah alam, dan di antara hikmahnya menjaga keturunan
dan itu kemudian berproses menjadi sebuah peradaban manusia yang mengantarkan kepada keberhasilan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya. Amin. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwasanya kalau kita ingin meraih sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, maka harus kita mulai dari komunitas terkecil, masyarakat terkecil. Masyarakat terkecil itu adalah keluarga. Keluarga itu minimal terdiri dari pasangan suami istri. Apabila setiap keluarga benar-benar menjalankan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, apa yang telah disampaikan oleh Rasul, yang dituntunkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya, maka setiap keluarga ini mempunyai andil dan kontribusi untuk meringankan beban negara, sehingga tugas negara itu tidak sampai berat. Mengapa? Karena sudah ada komunitas. Ini menjadi baiti jannati, baiti jannati, baiti jannati, sakinah, sakinah, sakinah. Maka tidak akan tersulut, tidak akan terjadi masalah-masalah dalam lingkungan kita. Karena yang paling kecil sudah beres. Ya, ini yang menjadi tersulut mengapa? Karena bukan baiti jannati, tapi baiti nari, baiti nari. Nah, seperti itu. Ini broken home. Yang seperti ini akhirnya kemudian menjadi permasalahan di masyarakat. Maka kita awali dari komunitas kita yang paling kecil. Mari kita bangun keluarga kita benar-benar menjadi baiti jannati. Tidak baiti kubri. Masuk rumah itu seperti kuburan. Masuk rumah seperti hotel, singgah saja. Masuk rumah seperti terminal, transit saja. Tapi benar-benar ketika masuk rumah itu nyaman gitu loh. Mau keluar rumah itu kokoyan kok abot itu. Nah, ini yang dinamakan dengan baiti jannati. Enggak usahlah mencari kesenangan-kesenangan, kenyamanan keluar. Seperti orang-orang mereka itu ya, orang-orang barat atau yang tidak mengatakan baiti jannati itu kalau mencari kesenangan kan apa? Diskotik. Kalau kita ngopi. Ngopi kok sampai subuh gitu loh. Sementara keluarganya ditelantarkan. Nah, ini kan ya tidak benar gitu ya. Ya kalau ngopi ya sudah, ngopi ya di rumah saja gitu loh. Karena apa? Baiti jannati gitu loh. Udah jannah ngopi lagi. Nah, kan ya. Nah, malah ini ngopinya di luar. Ya, kurang benar ya. Saya tidak mengatakan ngopi di luar itu enggak boleh, enggak. Cuma kalau ngopi ya jangan lama-lama, maksud saya gitu. Sehingga kalau misalnya ini ya kan ada kangen, sudah di luar tuh kepengen pulang saja. Tapi kalau pembawaan sudah di luar, daripada di rumah sumpek. Nah, ini alamat. Sebab apa? Tidak hanya ke pasangan kita saja imbas negatifnya, tapi kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Maka pesan kami, bagaimana kita menciptakan benar-benar rumah tangga ini, rumah tangga yang menghantarkan kita layak menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa atas yang disampaikan oleh beliau. Banyak pelajaran yang kita dapati dari kajian tafsir Ar-Rum ayat 21. Satu pelajaran yang bisa kami ambil bahwa yang tepat adalah bukan sakinah mawaddah warahmah, tapi yang lebih tepat untuk diucapkan adalah mawaddah warahmah sakinah. Dari kami mohon maaf jika ada banyak kata ataupun sikap yang tidak berkenan menurut para pendengar Maistia MBS FM. Kami undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.